Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, insyaallah saya akan menjelaskan menu baru di aplikasi Sexcloud, yaitu menu atau fitur tahfiz. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat di samping kiri ada satu buah menu tahfiz. Untuk mengakses menu tahfiz, tentu saja diklik menu tahfiz. Kemudian, di sini saya perlu menjelaskan bagaimana pengaturan-pengaturan awal sebelum memulai untuk menginput ziyadah, sebelum menginput skema tahfiz yang ada, murojaah dan lain-lainnya. Nah, di sini hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengatur halaqah. Nah, di sini di aplikasi Sexcloud kami menyediakan sistem untuk pencatatan tahfiz. Yang pertama yang komplit yaitu harian bentuknya. Berarti jika harian ini harus dicatat detail per hari dan ada berapa sesi dalam satu hari. Nah, seperti itu untuk yang harian. Nah, yang kedua bentuknya pekanan. Seperti itu ya, bentuknya pekanan yang kedua, dan terakhir yaitu bentuknya bulanan. Nah, jadi sisa setelah harian tadi yang pekanan dan bulanan itu bentuknya rekapitulasi. Nah, di sini kami buat seperti itu karena apa? Karena di lapangan kami tahu bahwa beberapa ma'had tidak memungkinkan, ada yang tidak memungkinkan untuk mencatat harian karena memang mungkin jumlah santrinya banyak dan operator untuk menginput datanya sedikit. Nah, seperti itu kendalanya jika untuk harian. Nah, solusinya kami hadirkan bisa menggunakan inputan dalam pekanan ataupun bulanan. Nah, yang terakhir yaitu bulanan untuk rekapitulasi. Nah, di sini kami contohkan di awal, yaitu yang perlu diatur yaitu apa saja aktivitasnya, aktivitas di tahfiznya. Tentu saja secara bawaan akan ada skema ziyadah, yaitu setoran hafalan baru. Kemudian ada murojaah. Di sini setelah ziyadah tentu ada murojaah dan lain-lain. Nah, di sini bisa ditambahkan skema baru sesuai dengan yang saat ini ada di ma'had. Nah, seperti itu untuk aktivitas. Kemudian urutan juz. Nah, di sini kembali lagi ke ma'had. Urutan juznya apakah memang benar-benar urutannya dari juz 1 sampai dengan juz 30 atau urutannya mungkin juz 30, kemudian juz 29 dulu, kemudian baru urut ke juz 1 dan seterusnya. Nah, seperti itu bisa diatur untuk urutan juz. Nah, untuk urutan juz ini yang berpengaruh nantinya di model hafalan yang bentuknya harian. Nah, adapun yang untuk pekanan dan untuk bulanan ini tidak berpengaruh untuk urutan juznya. Kemudian yang terakhir yaitu yang perlu diatur kalender ziyadahnya kapan. Nah, di sini perlu diatur kapan diadakan kalender ziyadah untuk masing-masing jenjang atau program. Nah, di sini bisa ditandai di hari-hari apa saja yang akan diadakan ziyadah. Nah, di sini kebetulan saya sudah menambahkan satu semester di sini, semester 1. Untuk semester 1 saya tambahkan. Di sini cara cepatnya untuk menambahkan kalender ziyadah ini yaitu generate per semester. Nah, di sini tinggal dimasukkan rentang semester 1-nya berapa sampai tanggal berapa. Kemudian jangan lupa misalnya di hari tertentu, misalnya hari Jumat, itu libur untuk setoran hafalan misalnya. Setoran hafalan baru, setoran ziyadah. Nah, itu
nggak usah dicentang untuk hari libur tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Ini berarti hari Jumat tidak ada kalender ziyadah di hari itu. Nah, seperti ini. Nah, ini lagi-lagi akan berpengaruh di ziyadah yang bentuknya harian. Adapun ziyadah yang bentuknya pekanan dan bulanan itu perharinya itu tidak berpengaruh untuk hariannya, seperti itu. Untuk kalender hariannya seperti ini tidak berpengaruh selain bentuk hafalan, bentuk tahfiz yang bentuknya pencatatannya bentuknya harian. Nah, setelah membuat kalender ziyadah ini dilanjutkan dengan membuat target hafalan. Kami ulangi. Setelah membuat kalender ziyadah ini tentu saja membuat halakohnya. Halakoh-halakohnya apa saja yang ada di ma'had. Nah, contohnya seperti ini, misalnya di jenjang ibtidaiyah atau jenjang ula. Misalnya seperti ini di semester 1 kami buat halakoh yang sebelumnya di sini sudah dibuat halakoh harian. Nah, halakoh harian berarti pencatatannya setiap hari perlu dicatat di aplikasi. Nah, seperti itu. Kemudian ada pekanan dan bulanan. Nah, di sini mungkin akan coba kami tambahkan untuk santri-santri yang juga mungkin contohnya halakohnya adalah halakoh bulanan misalnya. Di sini kami buatkan lagi misalnya seperti ini. Ini halakoh A misalnya. Tingkatannya disesuaikan. Misalnya halakoh 1 sampai 3 juz itu tingkatannya yang paling bawah misalnya tingkatan 1 dan seterusnya untuk tingkatan halakoh. Nah, setelah itu barulah diisi di halakoh itu. Nah, misalnya halakoh 3 sampai 7 juz ini ada 2. Nah, ditambahkan lagi B misalnya dan seterusnya. Nah, seperti itu ditambahkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya mengisi siapa saja santri yang berada di halakoh tersebut di semester ini, tentunya semester aktif. Nah, caranya yaitu diklik ikon sebelah kanan, kemudian di sini terlihat di kelas 1 putra itu ada 1 santri, misalnya ini mau saya masukkan ya, seperti ini. Kemudian ada di kelas lain juga, misalnya seperti ini di kelas 2 mau saya gabungkan di 1 halakoh. Nah, seperti ini jadi contohnya. Ini kemudian di kelas 2 tadi mau saya masukkan seperti ini. Nah, di sini sudah ada 2 santri yang ada di halakoh 3 sampai 7 juz A misalnya. Di sini tipe-tipe pencatatannya itu bulanan. Nah, setelah membuat halakoh dilanjutkan dengan membuat proses dengan membuat target hafalan. Yaitu di sini kembali ke menu awal. Kemudian target hafalan tadi di semester 1 untuk target hafalan di semester 1, kemudian halakoh 3 juz A tadi. Kemudian di bulan pertama, nah ini masih kosong datanya. Nah, untuk buat targetnya di sini. Kemudian target misalnya dalam 1 bulan ditargetkan. Nah, di sini perlu diketahui juga ini standar untuk dalam perhitungan juz, baris dan hafalan dan halaman maksud kami, yaitu dalam 1 halaman itu ada 15 baris. Nah, tinggal dikalikan nanti. Kemudian
untuk dikonversi ke juz, kalau untuk baris sendiri itu 300. Jadi satu juz itu ada 300 baris. Nah, misalnya anggaplah misalnya ini di target untuk per bulannya, misalnya dalam satu bulan misalnya 100 baris misalnya. Misalkan saja seperti ini, di bulan pertama misalnya 100 baris, simpan. Kemudian bulan kedua juga 100. Bulan ketiga misalnya 120 misalnya, sampai dengan satu semester. Nah, seperti ini cukup. Nah, selanjutnya kembali tutup. Nah, di sini sudah terlihat untuk target satu semesternya, yaitu santri-santri yang ada di halaqah ini 100 baris. Nah, seperti ini. Jika didetailkan kan seperti ini contohnya. Ini tentu saja belum terisi karena belum diinput setoran hafalan. Nah, nanti kalau sudah akan terlihat setoran hafalannya seperti apa. Nah, di sini jika ingin mencetak targetnya bisa dicetak seperti ini. Target bulan 1, bulan 2 dan seterusnya. Nah, ini bentuknya yang target halaqah yang bentuknya pencatatannya yaitu per bulan. Nah, adapun yang untuk per hari bentuknya seperti ini. Jadi nanti akan kosong semuanya. Nah, di sini bisa diisikan target hafalannya, target per pertemuannya berapa yang di-store. Kemudian isi seluruhnya. Kemudian setiap satu juz apakah ada jeda ziyadah, jeda setoran. Misalnya diberikan jeda 1 hari. Nah, di sini 1 hari bentuknya harian, atau tetap dilanjutkan, berarti di sini 0, tidak ada jeda ziyadah. Akan tetapi misalnya jika santri tersebut sudah hafal 1 juz, kemudian diberikan jeda untuk setor hafalan selanjutnya, setor hafalan baru. Nah, di sini diisikan misalnya 2 kali atau 3 kali pertemuan. Nah, seperti ini diisikan untuk jeda ziyadah. Nah, setelah itu ya disimpan target hafalan. Ini untuk yang target hafalannya harian. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan hafalan yang sudah berjalan? Misalnya sampai saat ini santri sudah hafal misalnya, anggaplah misalnya 3 juz. Nah, itu berarti tinggal dibuatkan hafalan di semester sebelumnya. Di semester sebelumnya ini dibuatkan untuk hafalan di semester sebelumnya, kemudian diisikan targetnya berapa per hari. Itu mungkin kalau mau ringkas langsung saja diisikan dengan jumlah target hafalan saat ini yang dihafal. Misalnya anggaplah misalnya 5 juz tinggal dikali 1 juz itu kan ada 300. Nah, 300 dikali 5 karena untuk 5 juz tadi. Nah, di situ isikan target per barisnya 300 dikali 5 seperti itu. Nah, selanjutnya setelah diisi target sebelumnya, yang sebelumnya barulah diisi hafalannya sekaligus, disetorkan aja sekaligus seperti itu. Nah, barulah bisa dimulai untuk pencatatan di tahun ini, tahun yang baru. Nah, selanjutnya sama untuk melihat target perkembangannya, lihat perkembangannya di sini. Nah, di sini kebetulan kami sudah mencatat hafalannya, yang sudah hafal berapa, yang sudah disetorkan berapa. Nah, seperti ini. Misalnya di sini saya baru catat di tanggal ini.
Seperti itu, nggak masalah. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk yang harian ini, jika di hari tersebut tidak di-store bagaimana? Nah, di situ kembali lagi, pencatatan ini bentuknya adalah bentuk pencatatan harian. Jika di hari tersebut tidak melakukan setoran, berarti kosong, dikosongkan saja. Nanti, nah dikosongkan, palingan nanti setelah misalnya store hafalannya di hari berikutnya, berarti akumulasi dari hafalan, dari target hafalan sebelumnya. Nah, misalnya tanggal 1, tanggal 2 Syawal misalnya, ini belum store misalnya, belum store hafalan misalnya. Tidak store hafalan. Baru store hafalan di tanggal 3 Syawal misalnya. Nah, di situ misalnya yang di-store adalah 8 baris. Nah, di sini tentu saja akan ada kekurangan di sini. Nah, kekurangan itu bisa dikejar di hari-hari lain jika memang dibutuhkan untuk melihat progres yang sempurna atau yang bagus sesuai dengan target yang dibuat. Nah, nanti misalnya di tanggal ini santri tersebut mau kejar ketertinggalan hafalan yang sebelumnya, misalnya sebelumnya hafalannya tertinggal 7 baris. Nah, di sini bisa di-store ulang. Nah, di sini nanti hafalannya tentu nanti akan tercapai target atau melebihi target malah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan misalnya di hari tertentu ada acara di ma'had, itu tidak di-store. Nah, itu bisa dikejar di hari-hari yang lain. Nah, kemudian sama untuk mencetak, di sini bisa cetak targetnya saja dan bisa cetak dengan target dan progresnya. Ini. Nah, bisa dilihat, ini bisa di print untuk diberikan ke santrinya langsung juga bisa, atau diberikan ke wali santri juga bisa. Nah, di sini detail untuk yang bentuknya harian. Di sini juga bisa difilter sampai berapa targetnya per hari. Misalnya mau dilihat sampai dengan per hari tertentu misalnya. Nah, itu bisa. Nah, di sini jika sudah membuat target hafalan, sudah selesai untuk settingan awal sebelum memulai aktivitas. Nah, selanjutnya di sini tentu saja di bagian kami lewati bagian itu tadi, yaitu di bagian mudaris. Nah, di bagian mudaris ini harus diisi siapa mudaris yang mengampu atau yang menjadi penanggung jawab yang nantinya, yaitu mudaris ini yang ditambahkan ini yang diperbolehkan untuk menginput data pada halakoh ini yang diakses dari mudaris di aplikasi mudaris. Nah, seperti ini misalnya. Dan kemudian halakoh ini juga akan kami isi. Ini sudah ada mudarisnya. Nah, setelah seperti ini berjalan normal, nantinya berjalan halakoh normal. Ini nantinya akan diisi oleh mudaris penanggung jawab yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini saya sudah membuka menu atau aplikasi dari sisi mudaris. Nah, di sini terlihat menu baru, yaitu menu tahfiz. Di sini digunakan untuk menginput data-data tahfiz. Nah, untuk mengaksesnya klik menu tahfiz, kemudian misalnya hari ini saya mau input setoran ziyadah misalnya. Nah, di sini tinggal diinput hafalan. Di sini tanggalnya saya rubah tanggal 29. Nah, di sini sudah ada target hafalannya, jadi bisa diisi di tanggal ini. Karena ini bentuknya harian, harus detail dengan kalender ziyadah yang sebelumnya dibuat. Nah, di sini juga sudah kami input surah sebelumnya, yaitu misalnya seperti ini.
surah terakhir yang disetorkan oleh santri ini yaitu surah Al-Baqarah di mana ayat 5 seperti itu. Juga dengan santri-santri yang setelahnya. Nah, misalnya di sini berjalan proses untuk setoran hafalan, yaitu setoran ziyadah tepatnya di sini kami pilih. Selanjutnya diisikan hari ini santri setor berapa hafalan. Misalnya anggaplah misalnya 8 hafalan misalnya di tanggal 16 Mei 2026 misalnya. Nah, di sini dimulai dari surah ini, ayat ini sampai dengan berapa? Misalnya, nah di sini kami misalkan saja misalnya 8 baris itu sampai dengan ayat misalnya 10 misalnya. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. Jika perlu catatan misalnya nah seperti ini. Nah, untuk santri yang tidak store bagaimana? Tapi hadir tapi tidak store. Nah, itu tinggal dipilih tidak store. Nah, seperti ini. Hadir tapi tidak store. Nah, misalnya yang sakit atau yang lainnya bisa dipilih seperti ini. Nah, setelah seperti ini simpan. Sudah tersimpan, datanya bisa terlihat di awal seperti ini. Nah, mungkin jika ada revisi bisa dipilih tanggal setoran hafalannya tadi, tanggal ziyadahnya di sini harus disesuaikan dengan tanggal ini. Nah, ini ada hafalan seperti ini, setoran hafalan seperti ini, kemudian tanggal ini mau kita ubah, tinggal dirubah seperti ini. Nah, misalnya dirubah, misalnya ini hadir, misalnya store berapa hafalannya yang di store. Nah, seperti itu. Nah, di input selanjutnya misalnya seperti ini. Nah, di sini akan otomatis terisi dari hafalan terakhir, yaitu surah Al-Baqarah 10 ayat 10 misalnya tadi yang sudah diisi. Nah, dan seterusnya seperti itu. Akan otomatis terisi jika di awal sudah diisi surah dan sampai ayat berapa. Nah, ini untuk bentuknya yang harian. Nah, untuk skema yang lain misalnya murojaah, nah di sini bisa beberapa sesi. Misalnya ada 4 sesi misalnya, bisa diinputkan satu persatu. Nah, seperti ini misalnya ziyadah, ada ziyadah murojaah misalnya di sesi yang pertama misalnya 7 baris dari surah apa sampai surah apa dan seterusnya seperti itu. Ini bisa diinput beberapa sesi. Nah, ini untuk yang bentuknya harian. Nah, untuk mencetak hafalan-hafalan misalnya seperti ini keseluruhan hafalan, berarti dari semester awal diinput sampai dengan saat ini. Nah, adapun untuk yang semester ini bisa dipilih yang semester. Nah, mungkin saya pilih yang ini dulu, saya cetak. Nah, seperti ini terlihat progres hafalan dari santri yang bersangkutan. Nah, seperti ini targetnya misalnya 5,53 juz, kemudian yang sudah disetor yaitu 0,13 juz, yaitu persentasenya 2,4 dari target dan seterusnya. Nah, untuk target hafalan semester ini yang ada di semester saat ini, kebetulan saya baru 1 semester. Kemudian untuk presensi, nah ini presensi harian. Nah, ini lagi-lagi nanti beberapa sesinya akan terlihat di sini. Sesi 1 murojaah, sesi 1 ziyadah, nah seperti itu. Dan seterusnya. Nah, untuk yang halakoh yang bentuknya bulanan seperti ini lebih simpel lagi. Yang perlu diinput sedikit, tidak terlalu banyak, yaitu di 1 bulan bentuknya, yaitu rekapitulasi. Misalnya dalam 1 bulan santri tersebut store anggaplah misalnya 90 baris misalnya dalam 1 bulan, dari mulai surah apa sampai surah apa, misalnya seperti ini. Ini kami misalkan saja.
Misal seperti ini kami samakan. Ini seperti ini sama. Ini sebagai contoh untuk yang bentuknya rekapitulasi, yaitu untuk yang pekanan dan untuk yang bulanan. Nah, setelah itu simpan. Setelah berhasil akan terlihat seperti ini. Nantinya sama, akan terlihat seperti ini, target dan jumlah juz yang dihafal berapa. Kemudian, nah ini kalau untuk absensi memang di input setiap hari untuk absensi. Nah, ini gampang untuk proses inputannya. Cukup dipilih tanggal-tanggal tertentu untuk absensinya. Misalnya di sesi 1 untuk yang, nah di sini ziyadah berarti hanya satu sesi. Nah, di input absennya. Kemudian dipilih lagi untuk skema murojaah. Kemudian di sesi 1 ini misalnya seperti ini, hadir semua misalnya seperti ini. Untuk sesi 2 misalnya nggak ada yang sakit, misalnya nggak hadir seperti ini. Sesi ketiga dan seterusnya. Nah, ini diisi berdasarkan tanggal absensi. Nah, di sini insyaallah kedepannya akan kami tambahkan impor untuk presensi yang untuk hafalan yang bentuknya rekapan bentuk rekapan pekanan atau rekapan bulanan. Insyaallah kedepannya akan kami tambahkan untuk memudahkan, yaitu impor data absen. Nah, di sini contohnya penginputan presensi dari aplikasi di menu Mudaris langsung. Nah, seperti ini. Jika sudah, bisa dilihat juga, bisa melihat target hafalan dari Mudaris. Misalnya halaqah ini sama prosesnya seperti ini. Yang untuk yang bulanan tadi progresnya seperti apa bisa terlihat. Nah, di sini misalnya targetnya 100 baris dalam 1 bulan. Oh, ternyata yang tercapai hanya 90 baris, berarti kurangnya 10 baris. Ini belum tercapai targetnya. Mau dicetak sama prosesnya seperti ini. Kemudian yang harian juga bisa sama prosesnya untuk melihat seperti ini dari sisi wali santri. Nah, untuk fitur tahfiz sudah selesai sampai dengan proses penginputan skema ziyadahnya, yaitu ziyadah, murojaah atau skema-skema yang lainnya yang ada di ma'had. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.